Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Jemaah yang kami hormati, alhamdulillah dengan taufik inayah dari Allah Subhanahu wa taala kita sampai kepada kajian berikut dari surat Al-Waqiah, surat yang ke-56 ya, secara urutan surah, tapi secara asbabun nuzul adalah surat yang ke-46 juga, 46 atau 45 kalau nggak salah. Baik, kita baca ayat yang ke-41 yang jadi pokok bahasan pada kesempatan hari ini ya. Mungkin sampai dengan ayat ke-57 ini kita akan baca. Ya. Silakan diperhatikan, kita baca dulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ashabus shimali ma ashabus shimal fi samumin wa hamim wa dhillin min yahmum la baridun wa la karim. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزل يوم الدين هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون. صدق Allah. Ayat ini sambungan dari ayat-ayat sebelumnya surah Al-Waqiah yang berbicara tentang hari kiamat, yang dibahasakan dengan kalimat Al-Waqiah, sesuatu yang pasti terjadi, sesuatu yang nyata. Al-Waqi dalam bahasa Arab itu artinya adalah sesuatu yang terjadi. Ya, jadi kalau disebut waqa'al hadits baina sadaq waqa'al hadits ya, waqa'atil haditsah, terjadi tabrakan. Ya. Katakanlah misalnya disebut bainal Bukhari wa baina sayyarah, antara motor dan mobil. Itu disebutnya dengan kalimat waqa'a, terjadi. Jadi kalimat al-waqi'ah adalah sesuatu yang pasti terjadi. Ya, jadi tidak bisa tidak, itu akan terjadi. Makanya disebutkan di ayat yang kedua, laisa liwaq'atiha kadhibah. Kejadian ini tidak mungkin dipungkiri kecuali oleh orang-orang yang mendustakannya. Tahu akan terjadi, tapi tidak memperdulikannya, mengabaikannya. Itu yang bisa. Tapi mengingkarinya tidak bisa. Karena siapapun nanti akan sampai kepada hari kiamat dan dia tahu sesuatu dalam kehidupan ini mesti ada timbal balik, ada pasangannya, ya, ada hitam, ada putih, ada gelap, ada terang, ada senang, ada susah. Nah, termasuk ada kehidupan saat ini, dan ada kehidupan yang akan datang. Nah, itu sebetulnya begitu. Kemudian ada kalimat khafidatur rafi'ah di ayat-ayat yang pertama-tama ya.
Di sana akan ada makhluk yang direndahkan, ada makhluk yang ditinggikan. Jadi ada manusia yang direndahkan, orang-orang yang dulunya sombong, besar kepala, ya, merasa dirinya hebat, tidak peduli dengan agama, tidak peduli dengan Tuhan dalam kehidupannya. Nah, itu mereka itulah yang akan direndahkan nanti di hari kiamat. Sementara Rafi'ah, orang-orang yang mungkin di dunianya nampak bersahaja, sederhana, tapi tetap dalam ketaatan, hidup dalam kemuliaan, saling menghargai, menghormati sesama, menyayangi sesama. Nah, orang-orang ini insya Allah akan menjadi orang-orang yang akan ditempatkan di kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sampai kita kepada ayat yang ke eh, 7 itu dikatakan wa kuntum azwajan salasah. Kalian nanti akan terbagi menjadi 3 golongan. Di hari kiamat itu 3 golongan besar. Yang pertama, ya, ashabul maimanah, kemudian yang kedua ashabul masy'amah, kemudian yang ketiga as-sabiqun as-sabiqun. Ashabul maimanah adalah golongan yang posisinya ada di bagian atau sebelah kanan. Kemudian ashabul masy'amah, golongan yang ada di bagian atau sebelah kiri. Kemudian selalu ada di bagian terdepan. Lalu kemudian dalam pembahasan ayat ini diurai, ya, dijelaskan lebih lanjut. Penjelasannya as-sabiqun as-sabiqun dulu yang diterangkan, ya. Ketika menjelaskan as-sabiqun as-sabiqun itu diawali dengan kalimat, ya, sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Golongan as-sabiqun as-sabiqun, golongan yang selalu terdepan, ya. Dia selalu lebih dahulu dari yang lain dalam berbuat kebaikan. Dia selalu menjadi pionir, ya, dalam percontohan kehidupan yang baik, kemajuan-kemajuan. Nah, orang-orang ini itu dikatakan di dalam ayat ini, ayat surah Al-Qiyamah ini, sullatu minal awalin, jumlahnya adalah jumlah yang banyak dari generasi yang lalu, generasi sebelum Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun wa qalilun minal akhirin, jumlahnya sedikit dari generasi yang sekarang. Jadi umat Nabi Muhammad bahkan sampai kepada generasi kita sekarang itu jumlahnya lebih sedikit, kelompok yang pertama. Lalu kemudian Allah menjelaskan berikutnya adalah ashabul yamin. Yang tadi disebutkan ashabul maimanah, lalu Allah membahasakan dengan kata yang berbeda, yaitu ashabul yamin, golongan kanan. Nah, kalau disebut ashabul yamin, ini kepada orangnya, pelakunya. Jadi orang-orang yang ada di kanan, ya, orang-orang yang ada di bagian kanan itu diterangkan kehidupannya, ya, penuh dengan segala kenikmatan, ya. Tentu saja orang-orang yang as-sabiqun juga demikian, sama, ya, hanya perbedaan kualitas, kualitas kehidupan, kebahagiaan, kesenangan hidup yang dialami oleh orang-orang yang disebut yang pertama as-sabiqun itu kelasnya kelas nomor 1, kelas super, katakanlah begitu. Sedangkan ashabul yamin, golongan yang menjadi ahli surga nanti, tapi mereka kelasnya sedikit di bawah yang pertama. Nah, kelompok ashabul yamin ini dibahasakan orang-orang yang ada di sebelah kanan ini, yaitu akan masuk ke dalam surga, hidup dalam kenikmatan-kenikmatan yang kemarin kita sudah sampai, ya, mendapatinya keterangan yang luar biasa, baik dalam ayat ini maupun dalam keterangan hadis-hadis tentang keberadaan mereka sebagai manusia-manusia yang sangat Allah istimewakan, ya, tinggal di sana dalam usia yang muda, ya, dalam tampang yang sangat tampan. Dalam hadis dikatakan ketampanannya seperti ketampanan Nabi Yusuf, usia mudanya seperti usia muda Nabi Isa alaihi salam, ya, ketika diangkat Allah itu usianya 33 tahun, ya. Kemudian gagahnya, besarnya, hebatnya seperti Nabi Musa dan lain-lain. Itu sifat-sifat yang utama, ya. Lalu kemudian ditutup keterangan tentang ashabul yamin ini dengan ayat 39 dan 40 yang berbunyi
Sullatun minal awwalin wa sullatun minal akhirin. Golongan yang disebut orang-orang kanan ini di masa lalu jumlahnya banyak, di masa kini pun saat sekarang jumlahnya juga banyak. Jadi kita lebih berpeluang untuk menjadi golongan yang kanan ini, ashabul yamin. Tapi kalau untuk menjadi as-sabiqun, peluang kita kecil, katakanlah begitu. Tapi bukan berarti tidak ada peluang, ya. Nah, peluang kita kecil, tapi kita untuk ashabul yamin peluang kita besar, ya. Lalu kemudian pada ayat ini kita akan melihat Allah berbicara tentang ashabus shimal, ya. Ashabus shimal yaitu golongan yang ada di sebelah kiri. Nah, sekarang kita dalami. Ya. Wa ashabus shimal, dan golongan kiri. Ya. Ma ashabus shimal, siapakah yang dimaksud dengan golongan kiri itu? Ya. Jadi kalau bahasa sebelumnya ashabul masy'amah, golongan yang ada di sebelah kiri tempatnya. Tapi kalau disebut ashabus shimal, golongan kiri, orangnya, ya, orangnya yang ada di bahagian kiri ini. Nah, itu disebut ashabus shimal. Ma ashabus shimal, alangkah menderitanya orang-orang yang menjadi golongan kiri ini. Fi samumin wa hamim, mereka hidup di dalam keadaan, ya, angin yang panas, ya, dan hamim. Hamim itu air yang panas mendidih. Jadi diterangkan pertama, ya, apa yang dialami oleh golongan kiri ini, mereka hidup di dalam sebuah suasana anginnya panas. Seperti kemarin ibu-ibu, ya, bapak kita yang pernah pergi haji, kalau di musim panas itu kita selalu kena anginnya itu panas itu. Kalau di waktu zuhur, ya, waktu asar kita ke masjid, kena terpaan angin itu panas. Makanya orang Arab tuh pakai sorban, itu pipinya supaya nggak kena terpaan angin yang panas itu. Kalau naik mobil, ya, kita buka kaca jendelanya, misalnya kita mobilnya nggak ada AC, AC-nya mati, kita buka kaca jendela, mengharapkan udara segar, angin segar masuk ke dalam mobil, itu tidak kita dapati. Malah anginnya angin panas. Kita seolah kayak ada di dekat kompor, begitu istilahnya. Itu panas. Itu yang disebut dengan samum. Anginnya panas. Menerpa pipi panas, menerpa hidung panas, menerpa wajah panas, menerpa tangan panas, semuanya kalau kena itu panas. Itulah yang disebut dengan hamim, ya. Jadi hum fi rihin haratin minan nar. Mereka di dalam keberadaan angin yang panas, ya, seperti panasnya api betul, ya. Hiya rihus samum, ya, tunaffidu fi masamihim. Ia itu adalah angin, ya, yang panas, yang menerpa, yang apabila menerpa bagian tubuh seseorang itu terasa bukan malah sejuk, bukan malah nyaman, tapi malah terasa panas. Kemudian wahamim, nah, fi hamim wa huwal ma al-had al-maghli. Nah, hamim itu adalah air panas yang mendidih, yang menggelegak, gitu. Air panas yang menggelegak. Jadi kalau kayak ibu-ibu masak, air tuh sampai keluar butiran-butirannya itu apa? Gelembung-gelembungnya panas betul, ya. Alladzi staddat hararatuhu ila nihayah, yang panasnya betul-betul sampai ujung. Jadi dari semua bagian yang ada kena itu semuanya panas. Jadi kalau panasnya api neraka itu misalnya dari ujung bumi sampai ujung bumi lainnya, seluruhnya itu seperti itu, panasnya sama. Itu maksudnya. Wa fi zillin dukhan. Nah, ini ayat berikutnya, ya, itu ketika mengatakan fi wa zillin miyahmum. Mereka ada dalam naungan, ya. Naungan zillin itu naungan, ya, seperti atap. Tapi miyahmum, ya, naungan atap yang disebut dari asap yang berwarna hitam, gitu, ya. Dia warnanya kayak kita
lagi ada orang apa namanya bakar sampah begitu jadi panas, atau seperti yang kita lihat kebakaran hutan. Nah, itu kan hitam di atasnya. Itu seperti itu. Disebutkan wa fi zillin min dukhanin aswad. Mereka di dalam naungan asap yang hitam. Min nari jahannama syadidis sawad. Itu adalah asapnya neraka jahanam yang sangat pekat hitamnya sebetulnya. Wa huwa al-yahmumu wa ma'nahu asyadid as-sawad. Nah, itu sebetulnya adalah ya asap hitam yang berisikan juga angin yang panas ya. Jadi angin panas, kemudian ada kepulan asap yang hitam. Ya, itu yang disebutkan dengan kata-kata wazilin min yahmum. Kemudian pada kata-kata la baridin ya wala karim. Kalau disebut la baridin wala karim, betul-betul tidak ada sama sekali sejuknya. Tidak ada sama sekali kemurahan Allah untuk memberikan kenyamanan kepada orang itu. Ya, itu maksudnya. Jadi laisa hadza zillu baridan. Tidak ada pada naungan itu yang bikin sejuk. Biasanya kan kita kalau pengen naungan, kalau kita lagi ada panas terik, ingin bernaung, naungan itu bikin kita adem, bikin kita sejuk, kan begitu. Kayak kita kena panas, berlindung di balik atap atau di balik naungan. Ada gedung tinggi misalnya, kita di balik naungannya itu kita inginnya adem, tapi mereka tidak dapati itu. Nggak ada ademnya itu. Ya, yastaruhu bihil insan ar-rahah, yang biasanya orang menikmatinya beristirahat dari teriknya panas di tempat yang ada naungannya itu. Wa yadfa'u anhu syiddatul har, dan mencegah dirinya dari kena rasa panas. Walaysa husnul manzar yasurru bihi man yastafi'u bidhillihi. Tapi di situ tidak kita dapati kenyataan itu, ya, bukan pemandangan yang naungan biasanya tempat orang berlindung dari panas terik, tapi justru naungan itu tetap mengandung panas dan warnanya pekat hitam, tidak menghalangi angin yang panas tadi menerpa kita semua, atau menerpa orang-orang yang disebut ashabus shimal di sini maksudnya. Wal iyadu billah. Ya. Kalau kita dalami ya, ini secara makna tentang api ini, angin panas ini, wa'lam anna faidata zilli tarji'u ila amrayn. Pada dasarnya yang namanya naungan itu memberikan manfaat dalam dua hal. Pertama, al-awwal daf'ul harri anil insan. Naungan itu mencegah panas dari apa yang akan kena pada diri kita. Ya, itu begitu. Wasani ar-rahah an-nafsiyah bil istimta bizilli. Yang kedua, kalau ada naungan, kita bisa beristirahat, duduk nyender, nyaman, sambil ngobrol, mungkin ada sebagian sambil merokok atau sambil apa misalnya, sambil ya bercengkrama. Kalau ada naungan, biasanya rasanya begitu. Ya. Tapi zillu ahlun nar bikhilafi hada. Naungan yang akan didapati oleh penduduk neraka ini berbeda jauh dari itu. Aswad har, hitam, panas. Karihul manzor, pemandangannya buruk kelihatannya. Bukan pemandangan indah yang nampak oleh kita. Li'annahu dhillun min dukhani jahannam. Karena itu merupakan asapnya neraka jahannam. Wa tasmiyatuhu zillan ala sabilit tahakkum wasukhriyah. Diberi nama dengan naungan, bahasanya sama kayak naungan yang tadi bikin adem. Itu maksudnya supaya mereka lebih merasakan kehinaan dan rasa pedih yang dahsyat. Bahwa naungan yang mereka harapkan menjadi naungan yang membuat mereka terasa adem, ringan, dan tidak terasa panas itu, justru itulah rasa panas yang lebih menyengat pada diri mereka. Tsumma bayyana ta'ala sabab ikhtiqaqihim lidzalikal 'adab. Nah, kemudian di ayat berikutnya 45 Allah menerangkan kenapa orang-orang itu mengalami itu. Kenapa mereka masuk kepada neraka, masuk menjadi ahlus shimal ini. Dikatakan
Innahum kanu qabla dzalika mutrafin. Ya. Maksudnya adalah innahum kanu fid dunya muna'amin. Mereka di dunia dulunya adalah orang-orang yang berfoya-foya. Orang-orang yang bersenang-senang melampaui batas. Ghariqina fis syahwat wal muladzat. Mereka semua waktu di dunia tenggelam dalam kenikmatan yang tidak dia sadari, ya, kenikmatan yang dia rasakan sebagai kenikmatan pemenuhan syahwat, ya, sekedar mendapati kelezatan hidup, kenikmatan hidup. La ya'rifunallaha wa la ya'bud. Mereka dalam kenikmatan itu tidak sadar bahwa mereka juga harus beribadah kepada Allah, mereka harus ingat kepada Allah, mereka harus menolong orang-orang yang lemah, harus membela orang-orang yang miskin, harus membela orang-orang yang terzalimi. Nggak ada rasa itu. Ya. Ayat ini menjelaskan, ya, bahwa orang-orang yang menjadi ashabus shimal ini dulunya di dunia seperti itu perbuatan. Bukan berarti kita tidak boleh bersenang-senang, bukan tidak boleh kita punya kenikmatan. Katakanlah kita punya harta yang sangat banyak, Allah karuniakan kita seperti itu. Kita sudah sedekah, kita sudah berinfak, kita sudah berzakat, kita sudah pergi haji, kita sudah memberikan banyak bantuan-bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Bahkan kita mungkin juga sudah umroh setiap tahun. Kita juga menghadiahkan orang lain umroh. Bahkan juga menghajikan orang lain. Sudah betul-betul kita punya kekayaan sebesar itu. Lalu masih ada yang dia miliki. Maka tidak ada salahnya kalau orang itu punya rumah yang mewah. Tidak ada salahnya dalam Islam dia punya mobil yang mewah. Tidak ada salahnya kalau dia ingin menikmati hidupnya, dunianya. Tidak ada salahnya. Tapi yang salah adalah ketika dia menikmati itu semua, dia lupa kepada Allah. Dia lupa kepada tanggung jawabnya sebagai seorang anak manusia yang harus berbagi kepada sesama. Dia lupa kepada harus sujud kepada Allah. Disitulah kesalahan dia. Jadi kesalahannya bukan kepada dia menikmati dunia, bukan menikmati hidup. Itu tidak apa-apa. Ya, yang tidak boleh adalah kita nikmati itu semua dengan melupakan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang hamba di hadapan Allah. Nah, inilah yang terjadi, makanya orang yang seperti ini di dunia, di akhiratnya akan dapat azab akhirat, ya, menjadi golongan ashabus shimal seperti itu. Ya. Dan bukan sampai di situ, bukan sekedar sekali dua kali dia berbuat. Ayat berikutnya 46 mengatakan, wa kanu yusirruna 'alal hintil 'azim. Dan mereka dulu adalah orang-orang yang kita di dunia mengulang-ulangi perbuatan dosanya itu. Perbuatan zalimnya itu berulang-ulang. Dia sadar, ulangi lagi. Dia sadar, ulangi lagi. Bahkan tidak ada sadar-sadarnya. Ada sebagian begitu, nggak sadar, terus berpikir hidup itu seolah-olah abadi, selamanya. Membangun, ya, kemewahan. Dan itulah yang membuat orang itu sudah takut kepada mati. Karena dia meninggalkan sesuatu yang dia sedang bangun, dia sedang percantik, dia sedang bangun indah, sementara dia harus pindah nanti ke tempat yang ukurannya adalah cuma 2x1, katakanlah kuburan itu. Ya. Dia akan tinggal di tempat yang gelap itu. Orang takut mati itu karena itu sebetulnya. Karena dia meninggalkan, ya, tempat yang pasti dia pasti akan meninggalkan tempat yang justru dia bangun, dia perbagus, dia percantik, tapi dia akan tinggalkan. Sebenarnya dia akan menuju tempat yang gelap, yang sempit. Nah, tentu orang itu akan takut. Tapi kalau dia berpikirnya, dia meninggalkan tempat yang nikmat juga begini, atau katakanlah mungkin juga malah dia susah, dia menderita, karena dunia bisa menderita, bisa susah, juga bisa senang, bisa kita berbahagia di dunianya, menuju tempat yang menjanjikan kebahagiaan lebih lagi. Karena kalau orang beriman, dia akan dapat kebahagiaan yang lebih, seperti gambaran kemarin tentang ashabul yamin atau as-sabiqun as-sabiqun. Jadi dikatakan di sini adzanbul kabir, itu al-kinsu dalam bahasa Arab itu artinya adalah adzanbul kabir, dosa besar. Ya. Aikanu yudawimuna ala dzanbil azim. Mereka terbiasa terus-menerus berbuat dosa besar. Wa huwal isyrak billah. Dosa besar yang utama yang mereka perbuat adalah durhaka kepada Allah dengan berbuat syirik kepada Allah. Ya. Wa adamul iman bi rusulih.
Mereka tidak mengimani para rasulnya, nggak percaya dengan Nabi Muhammad, nggak percaya dengan para nabi-nabi semuanya adalah utusan-utusan Allah. Nggak percaya Nabi Isa adalah utusan Allah, malah dipercaya sebagai anak Tuhan. Itu begitu. Fahum mujrimuna mustamirruna alal ijram. Mereka terus-menerus dalam perbuatan gelimang dosanya itu. Karena itulah mereka pantas mendapat azab dari Allah. Jadi bukan cuma sekali dia berbuat itu, berulang-ulang terus dia melakukan perbuatan-perbuatan dosa itu. Ya. Lebih lanjut dikatakan mereka bilang begini, ayat 47, 48 coba lihat. Ya. Wa kanu yaquluna a idza mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamab'utsun. Mereka adalah orang-orang yang dulu di dunia beranggapan, berpandangan, berkata, bilang kepada orang lain, hei kalian, apakah kami apabila sudah menjadi tanah, sudah mati maksudnya, sudah menjadi tulang, ada di kubur, apakah kami akan dibangkitkan kembali? Mereka bertanya begitu. Mereka tahu mereka akan mati. Semua orang tahu akan mati. Cuma yang mereka tidak sadari adalah kapan matinya. Itu begitu. Orang kafir pun tahu dia akan mati, dia akan dikubur. Makanya pertanyaan mereka adalah, apakah kami apabila telah dikubur, telah mati, telah menjadi tulang belulang, kami akan dibangkitkan kembali? Itu pertanyaan mereka. Jadi pertanyaan mereka atau pandangan hidup mereka adalah tidak percaya hari kiamat. Tidak percaya adanya kebangkitan kembali kita umat manusia ini. Awa'aba'unal awwalun. Ya, sampai bilang begitu. Lah kalau balik lagi, gimana itu? Bapak-bapak kami yang dulu, nenek moyang kami yang dulu. Buktinya mereka udah ribuan tahun, ratusan tahun, sudah jutaan tahun, nggak hidup lagi sekarang, nggak muncul lagi. Nah, itu dalam pandangan mereka begitu. Ya. Kalau dibangkitkan, mestinya mereka bangkit dong. Ada sekarang. Nah, mereka nggak bangkit. Nah, itu pikiran pendek mereka. Jadi, apakah kami kalau sudah jadi tulang, kami sudah jadi tanah, kami akan dibangkitkan? Dan bagaimana dengan orang-orang tua kami yang terdahulu? Jadi, kanu yasfaruna wa yaquluna hal sanahya wa nub'at. Mereka memperolok-olok orang-orang beriman dengan mengatakan, apakah kalau kita hidup, kita pasti dibangkitkan lagi? Ba'da antusbiha ajsaduna idhaman nakhra. Setelah badan kita ini, fisik kita ini sudah berubah jadi tanah, sudah berubah jadi tulang, sudah tidak lagi ada wujudnya. Wahal sayyub'atu aba'unal awwa'in. Apakah juga akan dibangkitkan orang-orang tua kita yang dulu-dulu hidupnya di zaman dulu itu? Alladzina afnatil ard ajsamahum, ya. Alladzina afnatil ardu ajsamahum, yang bumi sudah menenggelamkan mereka, sudah menelan mereka. Apakah bisa mereka juga dibangkitkan? Inna hadza syai'un mustahilun, kata mereka. Ini adalah sesuatu yang mustahil. La yakadu yusaddiq. Enggak pantas bisa dibilang benar, kata mereka. Nggak mungkin. Mustahil. Nggak ada benernya sedikit pun, kata mereka. Itulah ucapan mereka waktu di dunia. Qala Allah Ta'ala raddan alaihim. Lalu Allah menjawab mereka dengan terang, ta'kidan ala aqidatil ba'ti wal nusyur. Sebagai bentuk penguatan buat kita orang beriman tentang kepastian adanya kebangkitan, tentang kepastian adanya nanti hari kiamat itu. Allah jawab ucapan mereka di ayat berikutnya dengan kata-kata, qul innal awwalina wal akhirin. Katakanlah, semuanya, yang pertama generasi kalian dulu dan generasi yang nanti di akhir zaman semuanya, bukan hanya yang hari ini, sampai akhir zaman semuanya akan Allah kumpulkan, kata Allah. La majmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Sungguh, kata Allah, inilah ini lam taukid, ya, sungguh benar-benar akan dikumpulkan mereka semuanya pada hari yang telah ditentukan. Hari kiamat itu maksudnya. Jadi yang kumpul bukan hanya orang-orang sekarang dengan orang-orang yang terdahulu yang mereka sebutkan, bahkan orang-orang yang akan datang pun kumpul bersama semuanya di hari yang sudah Allah tentukan, yaitu hari kiamat. Seolah-olah Allah bilang begini kepada Nabi, ya Muhammad, qul lahum, wahai Muhammad, jawab kepada mereka,
orang-orang yang tidak percaya hari kiamat itu. Wallahi innal khalaiqa jami'an as-sabiqina minhum wal lahiqin sayujma'una wa yuhsyaruna liyaumil hisab. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, demi Allah, sesungguhnya semua makhluk tanpa kecuali, tidak hanya manusia, yang makhluk hidup di masa lalu, lalu makhluk yang hidup di masa yang akan datang, semuanya akan Allah kumpulkan, semuanya akan Allah bangkitkan hidup kembali di hari penghisaban. Alladzi haddadahu Allahu wa ayyana waqtahu. Waktu yang sudah Allah tentukan, waktu yang sudah Allah pilih kapan terjadinya, tapi tidak diberitahu kita hambanya, termasuk malaikatnya maupun nabinya sekalipun. Jadi nggak ada yang tahu tentang hari kiamat. Ya, apalagi kita manusia biasa, nabi pun tidak diberitahu, malaikat pun tidak diberitahu. Ya. Wasayati fi waqtihil ma'lum indallah. Akan terjadi waktunya itu di sisi Allah kepastiannya. Hanya Allah yang tahu. La yata'akhir wa la yataqaddam. Waktunya sudah pasti. Tidak akan dimundurkan, tidak akan dimajukan. Cuma kita yang tidak tahu. Di sisi Allah waktunya sudah jelas. Misalnya ini maksudnya kalimat misal. Tahun 3000 kiamat. Misal. Kalau Allah sudah tentukan tahun 3000 kiamat, itu nggak akan berubah. Nggak akan menjadi tahun 3001, nggak akan menjadi tahun 2099. Itu maksudnya. Tapi yang mengetahui persis tahunnya yaitu tahun 3000 itu misalnya hanya Allah saja yang tahu. Jadi waktunya hanya Allah yang tahu dan tidak dimundurkan, tidak dimajukan. Itu begitu. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam surat Hud, ya, surat yang ke-11 ayat 104. Silakan kalau mau dilihat surat Hud, surat yang ke-11 ayat 104, Allah mengatakan wa ma nu'akhiruhu illa li ajalin ma'dud. Dan kami tidak akan mengakhirkan hari kiamat itu kecuali dia datang pada hari yang memang sudah ditentukan kepastiannya. Ini nggak mungkin dimundurkan, itu maksudnya. Allahu la ilaha illahu la yajma'annakum ila yaumil qiyamah la raiba fihi wa man asdaqu minallahi haditsa. Atau surat An-Nisa berikutnya ayat 87. Surat An-Nisa surat yang keempat ayat 87 Allah mengatakan Allahu la ilaha illahu, Allah tiada Tuhan selain Dia, la yajma'annakum ila yaumil qiyamah la raiba fihi. Sungguh benar-benar Allah akan mengumpulkan kalian semua pada hari kiamat, hari yang tidak ada keraguan di dalamnya. Wa man asdaqu minallahi haditsa. Dan siapakah yang ucapannya lebih benar dari ucapan Allah? Ada? Apakah ada? Kalau Allah sudah bilang begini, apakah ada orang lain yang ucapannya lebih benar dari Allah? Apakah ada makhluk lain yang ucapannya lebih benar dari Allah? Kalau Allah sudah bilang kiamat itu ada, kiamat itu terjadi, kiamat itu akan berlangsung, kiamat itu nanti akan mengumpulkan seluruh umat manusia. Apa ada pendapat lain yang pendapatnya lebih bisa kita yakini kebenarannya daripada apa yang Allah sampaikan ini? Ya, tentu hal itu adalah tidak benar adanya. Berikutnya, setelah Allah gambarkan siapa ashabus shimal, penderitaannya seperti apa di awal-awal, lalu kemudian digambarkan siapa orang itu waktu di dunia, maka berikutnya Allah gambarkan kembali ya tentang penderitaan mereka. Coba kita akan dalami, kita selami, mudah-mudahan ini membuat kita lebih yakin, yang akhirnya kita mohon kepada Allah agar Allah tidak menjadikan kita termasuk dari orang-orang yang disebut ashabus shimal. Ya. Tsumma akhbara ta'ala an ta'ami ahli nar wa syarabihim. Kemudian Allah menggambarkan apa deritanya orang-orang di neraka itu. Apa makanan mereka, apa minuman mereka, ya. Kita akan lihat di sini. Ya. Supaya penggambaran ini menjadi lebih menguatkan keyakinan kita ini. Ya. Allah sebutkan, "Tsumma innakum ayyuhad dhalunal mukadzibun." Ya. Kemudian sesungguhnya kalian semua, hei orang-orang yang sesat, lagi mendustakan. Ya. La'akiluna min syajarin min zakum. Sungguh benar-benar kalian akan makan dari pohon zakum.
zakum. Makanannya adalah pohon zakum. Jadi kita lihat apa maksudnya. Famaliuna bin al-butun, dan akan memenuhi perutmu, kenyangmu itu dengan makanan zakum itu. Fasyaribuna alaihi binal hamim, dan kalian akan minum dengan minuman yang sangat panas. Fasyaribuna syurbal him, maka sungguh mereka akan minum seperti unta yang haus minum. Mereka minum itu kehausan sekali, ya. Karena mereka sudah menderita sebelum masuk api neraka, sudah menderita di padang mahsyar saat itu buat manusia itu 50.000 tahun. Dalam keadaan panas terik matahari yang kuat, di mana orang-orang yang ashabun nar ini itu akan merasakan dahsyatnya panasnya padang mahsyar. Sedangkan kita orang beriman, pendahuluannya kita tidak akan rasakan seperti itu. Kita tidak merasakan selama seperti yang mereka rasakan. Mereka 50.000 tahun sebelumnya merasakan teriknya matahari di atas mereka, merasakan angin yang panas, merasakan suasana yang panas menunggu. Bayangkan, dalam hadis dikatakan 50.000 tahun mereka menunggu. Tentu saja mereka kehausan. Tapi begitu mereka kehausan di api neraka, yang diminum adalah api yang panas. Minumnya kayak unta kehausan. Pernah lihat unta kehausan? Kalau unta kehausan itu minumnya cepat itu. Unta kalau kehausan minumnya begitu. Langsung dia minum terus begitu. Ya, berulang-ulang. Itu kalau unta kehausan. Ya. Hada nuzuluhum yaumaddin. Itulah hidangan untuk mereka pada hari kiamat. Hari pembalasan itu. Nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun. Kamilah sebenarnya yang telah menciptakan kalian semua. Maka mengapa kalian tidak mau membenarkan hari berbangkit? Kalian kan hadir, diciptakan. Kalian bukan tiba-tiba hadir sendiri, tiba-tiba pintar sendiri, tiba-tiba menjadi orang cerdas sendiri, tiba-tiba berilmu sekarang, seperti sekarang ini. Tiba-tiba punya kekayaan seperti sekarang. Ya, kalian asalnya dari air mani. Allah ciptakan jadi segumpal darah, segumpal daging. Lalu lahirlah kita anak manusia yang 9 bulan di dalam rahim ibu. Lalu kemudian lahir sebagai anak manusia. Dan dari bawah kita hidup itu. Semuanya itu adalah Allah yang memelihara keberadaan kita semua. Maka Allah bilang, kami yang menciptakan kalian. Maka bagaimana mungkin kalian tidak membenarkan keterangan-keterangan yang telah disampaikan oleh para rasul, oleh Nabi kita Muhammad SAW ini. Kita dalami lebih lanjut. Kalimatnya disebutkan, fasyaribuna alaihi minal hamim. Mereka akan minum dengan air yang sangat panas. Fasyaribuna syurbal him. Mereka akan minum dengan minum seperti unta yang kehausan. Ya. Ibnu Abbas mengatakan begini. Ya. Al-him, al-ibilu, al-aktosh, allati tashrabu wala tarwi. Ibhim itu kata Ibnu Abbas adalah unta yang kehausan, yang kalau minum nggak ada berhentinya. Minum itu terus-terusan dia minum. Bisabab ya. Da'in yakunu biha. Mahma syaribat la tartawi. Karena sebab mereka itu kalau minum ya itu apa namanya sakit begitu. Ya, yang akan dirasakan nanti oleh orang-orang yang di sana itu, mereka akan minum, itu minumnya karena sakit dia telan, walaupun dia minum terus semuanya, tapi dia akan merasakan sakitnya demikian. Mahma syaribat la tartawi. Meskipun mereka minum, mereka tidak akan merasakan kenyang. Kalau minum nggak merasakan hilang dahaga mereka, nggak terasa hilang, tetap saja itu. Kalau mufassirun, para ahli tafsir banyak mengatakan begini. Yusallatu ya, ini kalau katanya yusallatu ala ahli naril ju', ya, dijadikan sedemikian rupa kepada penduduk neraka rasa lapar. Mereka akan diberikan rasa lapar yang sangat. Wa yusadda bihim hatta yujbaru alal akal min syajari zakum. Sehingga mereka pengennya makan, pengennya minum. Nah, begitu makan pakai dari pohon zakum. Begitu minum air yang panas. Ya. Alladhi huwa kal muhli. Itu seperti api yang mendidih. Ya.
Fa idza mala'u minhu butunuhum, ketika mereka sudah penuhi daripadanya butunahum, perut mereka dipenuhi dengan makanan minuman itu, wa huwa fi ghayatil hararah wal mararah, dan itu adalah rasanya panas dan pahit, sullata alaihim al-atash, ya, ya, sullita alaihimul atash, ya. Haus mereka itu tidak juga hilang, ya. Terus menerus diberikan rasa haus. Fatal tahaba butunuhum hatta yatarru ila syarabil hamim, sampai perut mereka ini seperti pecah gitu isi perutnya, apa namanya, eh, apa isi perut ini kita maksudnya, lambung kita ini sampai nggak bisa kuat begitu, pecah gitu. Nah itu digambarkan demikian, hancur. Ila syurbil hamim, karena yang mereka minum adalah minuman yang sangat panas. Allati yuqatti'u am'a'ahum, yang kalau mereka rasakan itu semakin mereka minum yang banyak karena kehausan terus, karena lapar terus, maka menghancurkan tidak hanya isi perutnya sampai ke am'a. Am'a itu isi kepala, otak mereka pecah. Fayashrabuna syurbal him, mereka minum seperti minumnya unta, wahiyal ibil allati bihal hayya wa huwa da'un yusibuha wa tashrabu wa la tartawi. Jadi mereka minum seperti unta itu, maksud minum-minum terus, karena minum tidak ada apa namanya, hilang dahaganya, terus haus, terus haus, terus haus. Tsumma qala ta'ala sakhiran minhum, kemudian Allah Ta'ala berkata sambil menghinakan mereka, sambil membuat mereka yang di dunia ini sadar sesadar-sadarnya mestinya. Allah bilang, hadza nuzuluhum yaumaddin, itulah tempat tinggal mereka pada hari kiamat inilah. Ini. Jadi mereka akan merasakan keadaan yang seperti itu, ya. Itulah, kalau dalam bahasa Arab nuzul itu bukan sekedar tempat tinggal. Itu diartikan begini. Kalau ada orang bertamu ke rumah saya, misalnya ke rumah seseorang lah, bukan saya juga, lalu saya menyiapkan sesuatu di rumah. Saya siapkan hidangan, ya, mungkin air zam-zam, mungkin kurma, mungkin makanan yang lain. Nah itu disebutnya nuzul dalam bahasa Arab. Jadi itulah hidangan buat mereka. Itulah santapan mereka, yang mereka makan, yang mereka minum, itulah ketika di hari kiamat. Tidak ada yang lain. Tidak ada makanan, minuman yang lain. Jadi an-nuzul ma'nahu ad-diyafah. Ini dikatakan nuzul itu artinya diyafah, jamuan. Ayyuhadihi diyafatuhum wa karamatuhum inda rabbihim yaumal qiyamah. Itulah jamuan dari Allah, kemurahan dari Allah, mempersilahkan mereka untuk makan dan minum. Ya. Wa tasmiyatu zakum wal hamim diyafatan. Ya, disebutkan zakum itu sebagai makanan yang di sini bisa menusuk duri, zakum itu, ya, makanan yang terbuat dari duri dan rasanya pahit, ya. Wal hamim, dan minuman yang panas tadi, itulah jamuan untuk mereka. Tahakkum wa sukhriyah fa ayyu diyafatin hadhihi, kalau ada orang yang seperti itu, tamu diberi hidangan kayak gitu, tamu semacam apa yang bisa atau yang pantas mendapatkan seperti itu? Ai karomatin tilkad diyafa allati a'addahallahu lil mujrimin. Itulah, ya, hidangan yang Allah sediakan khusus bagi orang-orang yang durhaka, orang-orang yang berdosa ketika di dunia tidak percaya akan hari kiamat. Ya. Lebih lanjut tentang zakum ini bisa dilihat, ya, kalau kita ingin lebih dalam, surat Ad-Dukhan. Surat Ad-Dukhan, surat yang ke-44, ayat 43. Inna syajarataz zakum, sesungguhnya pohon zakum itu, nah ini disebutkan, ta'amul athim, makanan bagi orang-orang yang berdosa. Kal muhli yagli fil butun, dia seperti tetesan air, ya, dari sebuah katakanlah tembaga atau emas yang kita bakar, itu tetesannya, lelehannya itu, ya, yang mendidih itu yang masuk perut. Jadi pohon zakum itu makanannya seperti itu. Jadi kalau seperti
tukang-tukang emas, tukang-tukang tembaga, kalau bakar sesuatu, bakar emas, bakar tembaga, kan ada lelehannya itu. Tes. Nah, lelehannya itulah yang seperti yang dimaksud dengan zakum ini. Itu yang masuk ke dalam perut orang yang durhaka tadi. Ka ghalyil hamim, ya. Mendidihnya sangat panas. Jadi betul-betul mendidih yang luar biasa. Khuduhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim. Peganglah orang itu. Jadi di akhirat itu orang itu betul-betul nggak bisa selamat, nggak bisa lepas. Karena malaikat semuanya disuruh oleh Allah pegang orang itu. Khuduhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim. Pegang orang itu. Kemudian seret orang itu sampai di tengah-tengah neraka. Jadi orang itu betul-betul dalam keadaan terhinakan luar biasa. Tsumma subbu fawqa ra'sihi min adzabil hamim. Kemudian ya, yang terjadi adalah disuruh tuangkan di atas kepala mereka air yang sangat panas itu dari kepala. Tuangkan ke kepala mereka itu. Subbu fawqa ra'si, bagian atas kepalanya tuangkan. Zuk innaka antal azizul karim. Rasakanlah, sesungguhnya kamu benar-benar orang yang perkasa lagi mulia. Ya. Inna hadza ma kuntum bihi tamtarun. Inilah azab yang dulunya kalian ragukan kejadiannya. Jadi Allah kayak menghina mereka, mengatakan, "Zuk, rasakan azab ini. Innaka antal azizul karim." Engkau sekarang engkau adalah orang yang kuat, orang yang mulia. Maksudnya dulu di dunia engkau orang yang hebat, kayak Firaun, ditinggikan, dihormati, dihargai, disanjung-sanjung, dipuji-puji. Nah, hari ini engkau orang yang terpuji itu seperti ini, merasakan dari penderitaannya. Maka Allah tutup dengan kalimat ayat 50-nya, inna hadza ma kuntum bihi tamtarun. Inilah sesungguhnya azab yang dahulu kalian ragukan. Yang kalian nggak percaya dulu, ya. Nah, ini akan kalian rasakan pada hari ini. Ya. Fa ayyu izzatin wa karamatin liman yakunu masiruhu dalikal bala wasyaqa. Kalau sekarang orang ingin hidup mulia seperti mulianya Firaun, kedudukan hebat tinggi seperti hebat tingginya Netanyahu sekarang misalnya, atau siapa katakanlah semacam itu, ya. Kemuliaan apa yang akan kita inginkan kalau akhirnya ujungnya seperti tadi, ya. Dapat kemuliaan, dapat penghormatan, dapat penghargaan, dapat jadi orang kaya, orang punya kedudukan, punya kekuasaan, tapi ujungnya seperti ini. Walakinau uslubul istiza wa sukhriyah. Ini adalah kalimat penghinaan seperti ini dari Allah, kalimat ejekan dari Allah. Ini hadiah buat orang hebat. Ini hadiah buat orang terpuji. Ini hadiah buat orang yang dulunya bangsawan, dulunya orang kaya, dulunya orang terhormat. Seperti inilah yang akan kalian rasakan. Itu begitu. Ya. Jadi ini adalah bentuk azab yang Allah rasakan kepada mereka. Ajaranallahu min hali ahlin nar. Semoga Allah melindungi kita dari mendapatkan azab seperti azabnya orang ahli neraka ini semua. Inilah barangkali para jemaah sekalian yang kita batasi sampai dengan ayat yang ke-57. Nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun. Nah, nanti kita akan ke episode yang berbeda. Sebelum ini kita kaji pembahasan tentang 3 golongan yang akan nanti mengisi hari kiamat. Ya, as-sabiqun, ashabul yamin, yang kedua, dua-duanya dalam surga, tapi yang kualitas yang berbeda, ya. Kemudian yang ketiga, ashabul shimal ini, maka nanti kita akan diajak kepada berpikir tentang keadaan bagaimana supaya bisa menjadi orang yang ke-1 dan kedua, dan tidak yang ketiga. Apa yang harus kita perbuat? Harus mengerti tentang apa supaya kita bisa menjadi orang yang pertama dan yang kedua, bukan yang ketiga. Mudah-mudahan ada umur, kita akan kaji ini pada kesempatan 2 pekan yang akan datang.